Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kabar adik-adik sekalian semuanya baik-baik saja. Ya, jangan lupa dalam masa pandemi COVID ini selalu tetap jaga jarak, terus pakai masker, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Ya, adik-adik sekalian, kemarin kan Bapak sudah bahas tentang sel dan jaringan. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi struktur dan fungsi organ-organ, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi sebelum Bapak masuk kepada materinya, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini memperoleh berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa membaca surah Al-Fatihah, dipersilakan. Ya, doa selesai. Ya, jadi ada sekalian seperti tadi kata Bapak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, jadi untuk tampilan gambarnya nanti Bapak akan terterakan di layar sebelah sini. Nah, jadi kita masuk dulu kepada struktur dan fungsi pada tumbuhan. Ya, kita masuk ke langsung secara ke materi ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi dari pengertian organ. Nah, jadi organ itu merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, berarti yang lebih sempurna, lebih ya. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa dalam organ dan juga sistem organ itu dalam pelaksanaannya itu tidak berjalan sendiri-sendiri, jadi ada kerjasama antara organ yang lain. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti adik-adik kalau dapat materi sistem organ, kayak misalnya sistem organ pencernaan, kemudian peredaran darah, itu kan tidak satu organ yang bekerja, tapi melainkan ada beberapa organ yang saling bekerja sama, seperti itu. Jadi kita balik ke organ pada tumbuhan. Nah, jadi organ pada tumbuhan ini adik-adik sekalian ada beberapa, yaitu yang pertama ada akar. Nah, mungkin adik-adik tidak mungkin kalau tidak pernah dengar kata akar. Nah, jadi akar ini adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada pada bagian bawah, ya, di bawah tanah. Itu umumnya akar berada di bawah tanah, yang dimana biasanya akar itu berfungsi sebagai menyerap air dan zat hara dari tanah untuk selanjutnya dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi akar ini berbentuk runcing, biasanya itu berbentuk runcing. Nah, jadi tujuannya itu untuk mempermudah pada saat proses menembus tanah ke dalam untuk mencari unsur-unsur hara. Nah, jadi akar juga terbagi dua, itu ada akar dari tumbuhan monokotil atau berbiji satu, dan juga tumbuhan dikotil yang berbiji dua, yang dimana pada tumbuhan monokotil ini, akar monokotil ini dilindungi oleh tudung akar dan kaliptra, yang dimana fungsinya itu untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir amilum, yang mana dinamakan dengan kolumela. Nah, jadi fungsi akar juga ada beberapa, seperti misalnya untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah, untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, fungsi akar yaitu dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi akar juga selain untuk menyerap zat hara juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, kayak misalnya seperti singkong. Nah, singkong itu kan dia menyimpan cadangan makanannya di akar. Nah, fungsi selanjutnya itu ada akar itu menyerap air
dan garam-garam mineral terlarut seperti saya sudah sampaikan. Ya, jadi kita ke organ selanjutnya. Jadi para materi Bapak secara singkat saja. Nanti selanjutnya mungkin adik-adik bisa mempelajarinya di YouTube. Karena kalau misalnya mau jelaskan semuanya, kurasa waktu tidaklah cukup karena terlalu banyak. Nah, jadi organ selanjutnya itu ada batang. Nah, jadi batang juga terbagi menjadi dua, yaitu ada batang dikotil dan monokotil. Yang dimana pada batang dikotil itu terdapat lapisan-lapisan luar ke dalam jaringan, seperti misalnya salah satunya epidermis, yang dimana epidermis ini terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, mempunyai ruang antar sel. Nah, jadi fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian ada juga korteks. Jadi korteks pada batang ini disebut juga kulit pertama, mana terdiri dari beberapa lapisan sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan kolengkum, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Ada juga endodermis. Nah, endodermis batang disebut juga kulit dalam. Kalau tadi korteks kulit bagian luar, maka endodermis itu kulit bagian dalam, mana tersusun atas selapis sel, juga merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Nah, endodermis tumbuhan angiospermae itu mengandung zat tepung, tetapi tidak terdapat pada endodermis tumbuhan gymnospermae. Nah, jadi untuk adik kalau tidak tahu angiospermae dan gymnospermae, jadi angiospermae itu berbiji terbuka dan gymnospermae itu berbiji tertutup. Ya, jadi kita ke organ selanjutnya, yaitu adalah daun. Nah, daun merupakan modifikasi dari batang, juga merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Ya, jadi di daun ini ada satu kandungan yang bernama klorofil, yang dimana klorofil ini adalah zat hijau daun yang sangat berperan dalam proses fotosintesis, dan juga dibantu dengan cahaya matahari dan karbon dioksida. Nah, jadi pada saat fotosintesis ini sudah pastinya akan menghasilkan oksigen yang akan nanti kita hirup. Nah, jadi nanti kalau di daun itu fungsi utama dari daun yaitu sebagai tempat itu terjadinya fotosintesis. Nah, organ selanjutnya yaitu adalah bunga. Nah, jadi bunga ini merupakan modifikasi suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya itu disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Oleh karena itu, bunga ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Nah, adik-adik mengingat pentingnya bunga bagi tumbuhan, maka pada bunga terdapat sifat-sifat yang merupakan penyesuaian untuk melaksanakan fungsinya sebagai penghasil alat perkembangbiakan. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada umumnya bunga ini mempunyai sifat-sifat seperti mempunyai warna menari, kemudian biasanya berbau harum, dan juga bentuknya bermacam-macam, dan biasanya mengandung madu. Ya, mengandung madu, tapi bukan berarti dia menghasilkan madu, tidak. Maksudnya madu ini pada saat ya, seperti itu. Ya. Jadi untuk bagian bunga, jadi bunga terdiri dari bagian steril dan fertil. Jadi bagian steril terdiri dari ibu tangkai, kemudian ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, dan perhiasan bunga. Nah, kalau untuk bagian bunga fertil itu terdiri dari mikrosporofil sebagai benang sari dan makrosporofil sebagai putik.
Ya, itu adalah sekilas dari organ-organ pada tumbuhan. Nah, kalau sekarang jadi ya setelah sudah mempelajari dari organ-organ tumbuhan, apakah dari adik-adik sekalian mungkin ada yang belum dipahami? Kalau pahami boleh bertanya. Ya, tidak ada? Oh ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi bukan materi. Jadi kita sekarang lanjut ke organ pada hewan. Nah, jadi organ pada hewan ini sama saja dengan organ pada manusia, yang dimana organnya itu seperti ada mata, kemudian ada hidung. Kalau itu bukan bagian luarnya, misalnya ada mata, hidung, kemudian ada mulut, ada telinga. Nah, jadi kalau untuk lebih jelasnya ini ada di materi sistem organ. Jadi di sini Bapak tidak menjelaskannya. Kalau ada mempelajari sistem organ, kalau misalnya di sistem indera itu kan ada mata yang dimana fungsinya untuk melihat, kemudian ada hidung yang dimana fungsinya untuk mencium, mulut, telinga, dan organ lainnya yang termasuk dalam sistem indera. Nanti sering juga kayak misalnya sistem pencernaan, sistem gerak, sistem pernapasan. Nah, kalau ada belajar di situ maka nanti akan belajar organ-organ. Ya, mungkin ini materi singkat saja dari Bapak. Untuk lebih jelasnya mungkin ada nanti bisa searching di YouTube atau di Google. Ya, kita tutup materi hari ini dengan membaca doa surah Al-Asr. Berdoa dipersilakan. Ya, jadi itu materi singkat dari Bapak. Nanti selanjutnya adik-adik bisa searching di YouTube. Ya, dari materi yang tadi mungkin adik-adik ada yang belum dipahami, boleh bertanya. Ya, tidak ada. Nah, karena tidak ada berarti kita tutup materi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian boleh beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.